Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini saya akan menyampaikan materi kuliah tentang bagaimana merancang strategi organisasi. Materi ini merupakan kelanjutan dari pertemuan sebelumnya sesuai dengan rencana pembelajaran kita, mata kuliah kepemimpinan dan berpikir sistem. Ya. Materi sebelumnya adalah tentang root cause analysis. Dan hari ini kita lanjutkan dengan materi bagaimana merancang strategi organisasi. Dalam materi ini juga nanti di samping saya menyampaikan teori tentang strategi organisasi, juga akan memberikan materi contoh kasus strategi organisasi di dalam sektor kesehatan, khususnya rumah sakit. Ya, kita mulai, saya akan share PowerPoint-nya. Ya, inilah PowerPoint-nya, mudah-mudahan bisa dilihat dengan baik. Ya, saya beri judul ya, Designing Effective Organizational Strategies in Health Sector. Karena peserta mata kuliah ini ada mahasiswa asing, maka presentasi ini menggunakan slide dalam bahasa Inggris, tetapi saya menyampaikannya dalam bahasa Indonesia. This presentation will be delivered in bahasa, but slide presentation in English. Saya juga akan menyampaikan disclaimer bahwa sumber dari materi ini adalah dari berbagai sumber, dan saya juga dibantu oleh artificial intelligence. Nah, ini sekalian memperkenalkan artificial intelligence, bahwa artificial intelligence sekarang luar biasa. Ketika kita mempunyai tugas untuk membuat presentasi, salah satunya adalah kita bisa minta bantuan artificial intelligence, salah satunya dengan ChatGPT atau OpenAI, dan desain presentasinya juga dibantu oleh artificial intelligence dengan aplikasi Canva, ya. Jadi aplikasi Canva ini sekarang ini bukan hanya untuk desain grafis dan lain sebagainya, juga desain presentasi. Bahkan bukan hanya desain slide-nya saja, tapi konten presentasinya juga mereka menyediakan. Luar biasa, semakin cerdas. Namun kita tidak akan bisa menjelaskan kalau kita tidak punya referensi dari diri kita sendiri atau baca secara langsung sumbernya. Ya, kita dimulai dari bagaimana kita memahami, ya, understanding organization goal and objective. Ya. Jadi ketika kita akan mendesain organisasi atau mendesain ulang, ya, strategi organisasi, langkah pertama kita harus memahami tujuan organisasi. Tepatnya adalah memahami tujuan dan sasaran organisasi. Ya. Karena untuk mendesain strategi organisasi yang efektif, ya, kita harus punya langkah, diantaranya adalah mengidentifikasi tujuan, kemudian kita harus mengukur sumber daya, ya, menilai sumber daya yang kita miliki, baru nanti kita menetapkan prioritas, dan nantinya strategi itu dalam bentuk program-program yang rinci dibuat dalam bentuk timeline, ya, atau dalam bentuk roadmap atau dalam bentuk tahap-tahap. Dan strategi ini, ya, juga harus direview dan disesuaikan secara reguler.
Ya, ini pengantarnya bahwa kita harus memahami dulu organisasi kita sebelum membuat strategi organisasi. Langkah pertama dalam menyusun strategi organisasi ya adalah bagaimana kita menganalisis lingkungan organisasi. Ya, saya kira silabus atau RPS mata kuliah kita sudah tepat ya. Jadi pertemuan pertama kalau nggak salah kita menganalisis hambatan-hambatan, yang kedua adalah root cause analysis, dan yang berikutnya adalah bagaimana kita menyusun strategi organisasi. Dan salah satu teknik yang paling terkenal ya untuk menganalisis environment ya adalah dengan SWOT analysis. Yang di situ ya sudah sangat terkenal ya, saya kira Bapak dan Ibu sudah sangat paham bahwa SWOT analysis itu terdiri dari 4 komponen, yaitu strength, kekuatan, weakness, kelemahan, opportunity, kesempatan, dan threat, ancaman. Ya, kita harus mendesain ini ya, dan nantinya dari SWOT ini akan lahir strategi. Ya. Yang di atas strength dan weakness itu intinya bersumber dari internal organisasi. Sementara yang di bawah opportunity and threat ya, that is from external environment. Ya. Inilah yang harus kita pahami, dan opportunity karena eksternal itu biasanya faktor-faktor yang organisasi itu punya kesempatan dalam mengambil keuntungan ya, punya kesempatan untuk mengambil keuntungan dari situasi, dari lingkungan dan lain sebagainya. Ya, itu opportunity. Ya. Jadi ada situasi-situasi di dalam eksternal organisasi bisa mengambil keuntungan. That is opportunity. Kemudian ancaman threat. Ya, threat itu berasal dari eksternal, tetapi tidak bisa dikontrol. Threat is from external situation, but could not be controlled. Contohnya adalah tren pasar, nggak bisa kita kontrol. Political change, perubahan politik. Bahkan kemarin ya kita pandemik, ya pandemik itu adalah ancaman. Pandemic is from external environment. Nah, ini langkah pertama ya. Ini hanya salah satu saja teknik bagaimana kita menganalisis situasi, yaitu dengan analisis SWOT. Setelah itu nantinya ya, setelah kita memahami situasinya, maka kita menyusun visi, misi, dan value dari organisasi. Dan SWOT ini akan membantunya ya, akan membantu bagaimana kita mungkin mendesain ulang visi dan misi dari organisasi. Baru berikutnya adalah kita nanti akan menentukan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai berdasarkan visi dan misi. Nah, strategi itu lahir dari analisis SWOT. Jadi strength, weakness, opportunity, dan threat ini dibuat metrik, dan persilangan antar metrik ini itulah lahir strategi. Jadi ada strategi yang menjadi persilangan antara strength ya dan opportunity ya. Jadi menggunakan kekuatan untuk mengambil kesempatan supaya menguntungkan organisasi. Itu strategi SO atau WO ya strateginya. Jadi bagaimana mengatasi kelemahan ya, mengatasi kelemahan dengan cara mengambil kesempatan yang ada. Ya, mengambil keuntungan atau kesempatan yang ada di eksternal yang ada.
Atau bisa juga ST, SD ya, menggunakan kekuatan untuk menghindari ancaman. Atau WT, meminimalisasi kelemahan supaya kita tidak terancam. Nah, itulah strateginya, ya, strategi-strategi. Dan ini merupakan teori ya bagaimana kita menyusun strategi. Ya, ini dan biasanya data-data tentang strategi ya itu harus data-data yang akan menyusun strategi itu harus disediakan secara lengkap. Dan bagaimana menyusun strateginya ya, bagaimana mengidentifikasi kekuatan, kelemahan dan lain sebagainya ini harus dibuat seobjektif mungkin, bila perlu melibatkan semua stakeholder yang ada di dalam organisasi. Jadi bukan hanya kira-kira saja, tapi harus melibatkan stakeholder di dalam organisasi sehingga akan objektif. Ya, inilah kira-kira kenapa lahir strategi organisasi dari analisis SWOT ini, karena ada metriknya. Ya. Setelah ada strategi, kemudian bagaimana strategi itu diterapkan, ya, diimplementasikan. Ini merupakan satu tahap berikutnya ya. Jadi strategi itu dikatakan strategi ya harus diterapkan ya. Melalui apa? Clear roadmap. Roadmap itu apa? Dalam bentuk timeline tadi. Jadi per tahun itu nantinya akan dicapai seperti apa. Dan visi yang tadi bagian dari strategi itu akan dicapai dalam waktu kapan? Mungkin 30 tahun, 25 tahun, dan lain sebagainya. Dan untuk mencapai itu harus ada roadmap-nya. Nah, ini implementing strategi. Kemudian setelah strategi itu diterapkan harus diukur ya, keberhasilannya. Nah, inilah yang disebut dengan penjaminan mutu dan analisis kinerja organisasi. Ya. Jadi bagaimana mengukur the success of an organization strategy ya dengan menggunakan track metric ya. Jadi dari timeline atau roadmap yang dibuat itu sejauh mana sudah digunakan. Dan salah satunya alat untuk mengukurnya adalah indikatornya adalah customer satisfaction, kemudian pertumbuhan revenue dan market share yang dicapai. Nah, inilah bagaimana kita mengukur strategi. Nah, ini kita masuk kepada bagaimana strategi penyusunan strategi organisasi di dalam sektor kesehatan. Contohnya adalah di satu rumah sakit. Ya, ini hanya contoh saja. Ya. Ini hanya contoh saja. Dan Bapak dan Ibu bisa mempraktekannya di organisasi masing-masing. Yang pertama bagi organisasi kesehatan ya itu harus melihat situational analysis, environmental analysis ya. Jadi dari kekuatannya, kelemahannya, kemudian kesempatannya dan ancamannya. Dan intinya adalah dibagi menjadi dua. Situasi analisisnya di dalam organisasi kesehatan ini hanya contoh eksternal dan internal. Ya. Contohnya adalah ancaman itu market trendnya. Ya, market trend ya, tren pasar. Contohnya adalah ada peningkatan permintaan terhadap spesialisasi pelayanan kesehatan. Itu tren pasar dan harus diperhatikan oleh organisasi ketika akan menyusun strategi organisasi. Kemudian yang harus diperhatikan eksternal juga regulatory faktor. Ya. Mungkin ada kebijakan-kebijakan dalam hal kesehatan atau standar kualitas yang dikeluarkan oleh pemerintah. Itu juga harus diperhatikan. Kemudian ada competitive landscape ya. Jadi situasi persaingan di antara rumah sakit ya. Ya, baik rumah sakit pemerintah maupun swasta itu
petanya seperti apa. Karena di lingkungan kita itu pasti ada beberapa rumah sakit. Ya, itulah external environment. Kemudian internal environment. Ya, dari sisi kekuatannya tentu saja, ya, contohnya adalah rumah sakit tersebut sudah mempunyai medical staff yang ahli. Ya, yang ahli, kemudian fasilitasnya lengkap, kemudian reputasi di dalam masyarakat sudah bagus umpamanya, itu menjadi kekuatan. Jadi sudah punya brand, ya, itu menjadi kekuatan, tetapi kelemahannya juga mungkin ada, seperti tingginya biaya operasi, kemudian infrastruktur IT yang sudah kadaluarsa, sudah out of date. Kemudian terbatasnya kerjasama dengan organisasi kesehatan. Nah, ini contoh situasional analisis atau environmental analisis yang dikerjakan oleh rumah sakit. Ya. Sehingga dari situ nanti ada strategi, ada visi, ya, visi dan misi baru, ya. Contohnya misinya adalah untuk menyediakan pelayanan yang high quality yang berdasarkan pada pasien, ya, dan masyarakat, dan fokus pada excellent compassion and innovation. Dan visinya adalah menjadi penyedia layanan kesehatan yang unggul, yang leading di kawasan atau di kabupaten atau di provinsi atau bahkan tingkat nasional. Atau kalau rumah sakit internasional, ya tingkat internasional yang nantinya akan dikenal oleh pasien, ya. Dan juga cutting edge riset berbasis riset dan community engagement yang melibatkan masyarakat. Ya, dari analisis tadi melahirkan value juga, ada compassion, ada integrity, collaboration, innovation, dan patient center care. Jadi pelayanannya berpusat pada bagaimana peduli terhadap pasien. Ya, ini salah satu contoh penyusunan visi, misi, dan value. Nah, ini contohnya, ya. Jadi ketika sudah menyusun visi, misi, value, itu nanti akan dirinci menjadi strategic goals. Ada beberapa. Ini contohnya hanya ada 4. Ya. Contohnya ada 4. Ya. Strategic goal, nanti ada goals-nya. Dari goal itu nantinya akan dibuat dalam bentuk program-program. Nah, ini hanya contoh saja, umpamanya salah satu tujuan strategis dari rumah sakit, ya, berdasarkan penyusunan strategi tadi, ya, itu meningkatkan kepuasan pasien, ya, enhance patient experience and satisfaction, ya. Indikatornya apa? Tujuan yang lebih rinci apa? Yaitu meningkatkan skor, ya. Jadi rumah sakit itu harus mengukur, ya, secara rutin kepuasan pengguna atau kepuasan pasien. Dan di sini di dalam 2 tahun, ya, diarahkan, ya, kepuasan pasien itu meningkat 10%. Tentu saja harus diukur secara objektif. Kemudian mengimplementasikan pendekatan patient center care untuk semua departemen. Nah, itu nanti dibuat program. Dengan program apa, ya. Kemudian improve communication channel and responsiveness to patient need. Jadi meningkatkan channel komunikasi, ya, supaya lebih responsif terhadap kebutuhan pasien. Contohnya dengan membuka saluran komplain, dengan media sosial, dengan menyediakan mungkin lapak aduan khusus, ya, untuk pelayanan dan lain sebagainya. Ini tujuan strategis yang pertama. Jadi bisa dirinci macam-macam nantinya. Ya. Kemudian yang kedua itu expand specialist healthcare service. Jadi pelayanan kesehatan yang dengan banyak menyediakan spesialisasi-spesialis. Nah, ini contohnya, ya. Saya kira Bapak dan Ibu dari bidang kesehatan akan lebih paham. Jadi bagaimana mendesain, ya, program yang komprehensif, ya,
dari spesialis dalam hal kesehatan. Kemudian mendirikan Center of Excellence untuk pengobatan kanker umpamanya, untuk pengobatan kanker umpamanya, atau berkolaborasi dengan institusi medis yang lain, ya. Itu juga dalam hal untuk mencari mungkin spesialis. Kemudian strategic goal yang ketiga adalah optimize operational efficiency. Jadi bagaimana organisasi rumah sakit itu semakin efisien, ya. Dalam hal operasional itu semakin efisien. Nah, itu targetnya, ya, itu mengurangi biaya operasional 5%. Ya. Dengan cara apa? Memperbaiki proses dan mengoptimalkan sumber daya. Ini contoh. Mengimplementasikan electronic health record system, jadi secara digital, ya, dan bagaimana data itu akurat dan dapat diakses oleh siapa saja. Kemudian bagaimana manajemen supply chain manajemen itu diperbaiki sehingga mengurangi biaya inventory, biaya penyimpanan. Kemudian yang terakhir dari contoh strategi dalam rumah sakit adalah bagaimana meningkatkan keterlibatan dari masyarakat. Ya, contohnya adalah membentuk partnership dengan local community, dengan local community health organization, ya. Atau kampanye tentang kesehatan dan membuat program-program edukasi dengan sekolah, ya, kerjasama membuat program edukasi tentang kesehatan dengan sekolah atau organisasi masyarakat, atau juga bisa mendorong supaya masyarakat itu punya inisiatif, ya, punya inisiatif untuk hidup sehat, ya, untuk hidup sehat dan selalu mengontrol kesehatannya. Ya, inilah contoh bagaimana strategi yang ada dari satu rumah sakit. Dan sekali lagi itu dimulai dari analisis situasi sehingga bisa melahirkan program-program yang nantinya akan dijalankan. Saya kira demikian apa yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon maaf, ya. Jangan lupa untuk mengisi daftar hadir yang sudah disediakan di Eldiru. Jadi ini dihitung menjadi satu pertemuan, ya. Dan ini mudah-mudahan juga bisa menjadi model untuk pembelajaran di di masa seperti ini yang sudah menyediakan teknologi informasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.